Awal pernikahan suamiku memang selalu bersikap manis padaku. Akan tetapi menjelang 3 tahun pernikahan suamiku berubah menjadi kasar, dan sering menamparku bahkan saat aku sakit dia malah membawa wanita lain ke rumah. Sebelum masuk ke ceritanya, coba absen dulu kalian dari kota mana aja nih, komen di bawah ya. Menjelang tahun ketiga pernikahan mereka, angin di dalam rumah itu tak lagi hangat. Dinding-dinding yang dulu memantulkan tawa kini, hanya memantulkan suara hening. Rumah itu masih sama. Lampunya masih kuning temaram seperti biasa. Hiasan-hiasan pernikahan mereka masih tergantung di dinding, tapi rasanya tak lagi seperti rumah. Bagi Naya, tempat itu perlahan berubah menjadi gua dingin tempat ia berjalan sendirian, menggenggam kenangan yang perlahan membeku. Arka berubah. Ia yang dulu selalu memeluk Naya sepulang kerja, mencium keningnya dengan senyum lelah namun tulus, kini bahkan tak lagi menoleh saat melangkah masuk rumah. Setiap langkahnya terdengar berat, namun bukan karena lelah fisik, melainkan karena jarak emosional yang kini semakin lebar di antara mereka. "Mas, kamu baru pulang?" Naya menyambutnya suatu malam, berdiri di ambang pintu dengan senyum yang mulai dipaksakan, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang makin hari makin tak terbendung. Jawab Arka pendek, tanpa menatap wajahnya. Ia melepas sepatu tanpa suara, menggantung jaket seadanya di gantungan, lalu berjalan menuju kamar mandi seolah tak ada yang istimewa dari kepulangannya yang nyaris tengah malam. Naya terdiam. Dulu, ia akan disambut pelukan hangat dan obrolan tentang hari yang panjang. Dulu, mereka akan makan malam bersama, bercanda soal hal remeh seperti tumpahan saus atau gosongnya ayam. Tapi malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, ia hanya ditemani suara detak jam dan kepulan uap dari nasi yang sudah dingin. Malam itu, Naya menyajikan sop ayam kesukaan Arka. Ia berharap, meski kecil, rasa masakan bisa membangkitkan sedikit kehangatan. Tapi saat Arka duduk di meja makan, hanya butuh 1 sendok untuk membuat dunia Naya runtuh. "Ini asin banget, Nay," suara Arka terdengar tajam. Bukan nada keluhan biasa, tapi seperti tuduhan. Matanya menatap ke dalam mangkuk, bukan kepada istrinya. "Maaf, Mas, mungkin tadi kaldu ayamnya aku nggak sengaja." "Selalu ada alasan," potong Arka cepat, meletakkan sendoknya dengan bunyi logam yang keras. "Kamu tuh udah 3 tahun jadi istri, masa masak sop aja masih nggak bisa benar?" Suasana mendadak beku. Naya menunduk, mencoba menelan air mata yang menggantung di ujung mata. Tangannya gemetar memegang sendok. Dulu, Arka akan tertawa dan berkata, "Lagi eksperimen rasa, ya?" Tapi kini, nada bicaranya seperti orang asing. "Kalau kamu capek, bilang. Tapi jangan kasih aku makanan kayak gini, Nay. Aku capek kerja seharian, pengen pulang, makan enak, bukannya malah tambah stres. Mas, aku cuma mau bikin kamu senang. Aku cuma pengen kamu pulang dan ngerasa nyaman." Arka mendesah keras, berdiri dari kursi dan berjalan ke kamar tanpa menoleh. "Aku mau tidur." Naya duduk sendiri di meja makan, memandangi 2 piring yang tak pernah disentuh. Tangannya masih menggenggam sendok, tapi rasanya seperti memegang beban 1000 kilo. Air matanya tumpah, diam-diam, menetes ke dalam sop yang katanya terlalu asin. Mungkin bukan karena garam. Mungkin karena air mata ini sudah terlalu sering jatuh ke dalam masakan tanpa ia sadari. Malam itu,
Ia berbaring di ranjang yang sama, tapi punggung Arka seperti tembok yang tak bisa ditembus. Ia mencoba menggapai tangan suaminya, pelan, penuh harap. Tapi tangan itu hanya menepis, tanpa suara. "Mas, kita kenapa?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Apa aku sudah nggak cukup buat kamu?" Tak ada jawaban. Hanya napas berat dari Arka yang menghadap tembok. Napas yang terasa seperti jarak sejauh samudra. Naya menatap langit-langit, merasakan air matanya kembali turun, membasahi bantal. Bukan karena sop asin, bukan karena rumah yang sepi, tapi karena pria yang ia cintai dengan segenap hati, kini terasa lebih jauh dari siapapun di dunia ini. Dan dalam hening itu, Naya tahu, ada sesuatu yang jauh lebih dingin dari malam, lebih pahit dari kata-kata. Yaitu ketika cinta yang dulu tumbuh subur, kini layu, tanpa penjelasan. Hari itu, hujan turun sejak sore. Rintiknya mengetuk jendela seperti ketukan waktu yang berjalan pelan namun pasti, menuju sebuah titik pecah. Naya duduk di ruang tamu, mata tak lepas dari jarum jam dinding yang sudah melewati angka 12. Suaminya belum pulang lagi. Lampu ruang tamu sudah berkedip karena usia. Secangkir teh di meja telah dingin sejak 1 jam lalu, dan matanya sudah merah karena terlalu lama menahan kantuk dan gelisah. Tapi ia tetap duduk di sana, berharap Arka datang dengan senyum, atau minimal alasan. Bukan karena ingin mengatur, bukan karena curiga berlebihan. Ia hanya khawatir. Karena ia mencintai. Pukul 2.03 dini hari. Suara pintu depan akhirnya terbuka. Langkah kaki Arka terdengar berat, mabuk, atau marah. Naya tak tahu yang mana, atau mungkin ketiganya. Pintu dibanting pelan. Lalu pria itu berjalan seperti tak melihat istrinya yang sudah menunggunya sejak jam 9 malam. "Mas?" Suara Naya pelan, hati-hati, seperti sedang melangkah di atas pecahan kaca. "Ini udah jam 2. Kamu kemana?" Arka tak menjawab. Ia melepas jaketnya, melemparnya ke sofa dengan gerakan kasar, lalu langsung menuju dapur, mengambil air putih seolah pertanyaan itu tak layak untuk dijawab. "Mas?" ulang Naya, berdiri pelan. "Aku cuma nanya. Aku nungguin dari sore. Kamu bahkan gak kabarin sama sekali. Aku khawatir." Langkah Arka terhenti. Tubuhnya mematung beberapa detik, sebelum ia berbalik. Tatapannya tajam, penuh kemarahan yang entah dari mana datangnya. Hanya karena satu kalimat sederhana. Tapi malam itu, keheningan pecah oleh sesuatu yang tak pernah Naya bayangkan. Plak! Tamparan itu datang tanpa aba-aba. Cepat, keras, membakar pipinya dalam sekejap. Dunia seolah berhenti berputar. Naya terpaku. Nafasnya tercekat. Matanya membelalak tak percaya. Tangannya refleks menyentuh pipinya yang memerah. Tapi rasa perihnya bukan hanya di kulit, tapi jauh lebih dalam. Lebih menusuk. Seolah ada yang pecah di dalam dirinya. "Jangan ikut campur urusan laki-laki." Arka membentak. Suaranya kasar. Matanya memerah. Bukan karena tangis, tapi karena amarah yang liar tak terkendali. "Urus aja rumah. Nggak usah banyak tanya." Naya terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Bukan karena tak ingin bicara, tapi karena jiwanya seperti mati rasa. Lelaki yang dulu bersumpah tak akan menyakiti, kini melukai tanpa ragu. Lelaki yang dulu menggenggam tangannya dengan janji tak akan meninggalkannya sendirian, kini melepaskan tangan itu dengan kekerasan yang membuatnya goyah.
Mas, kenapa? Suara Naya akhirnya keluar, pelan, pecah, seperti bisikan dari orang yang baru saja kehilangan arah. Aku ini istrimu, bukan orang asing. Apa salah aku nanya jam segini kamu baru pulang? Arka tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, berjalan ke kamar, dan membanting pintu. Naya jatuh terduduk di lantai. Pipinya masih berdenyut, tapi hatinya lebih hancur. Air matanya tumpah, bukan karena tamparan itu, tapi karena sadar, cinta yang dulu indah kini berubah menjadi luka. Luka yang pertama, tapi yang paling dalam. Karena luka pertama adalah saat kau sadar orang yang paling kau percaya, ternyata juga bisa menyakitimu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naya meragukan apakah cinta saja cukup untuk menyelamatkan sebuah rumah tangga. Pagi itu langit mendung, dan udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah lama terbit. Naya sedang merapikan pakaian kotor Arka, seperti biasa. Ia tak mengeluh, tak bertanya banyak, hanya melakukan rutinitas rumah tangga dengan hati yang setengah hidup. Tapi pagi itu, di antara kerah baju dan tumpukan kaos yang belum dicuci, matanya menangkap sesuatu. Jaket hitam Arka yang biasa ia pakai untuk kerja. Naya menggenggamnya, hendak memasukkan ke keranjang cucian, tapi saat ia membuka saku bagian dalam, ada sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Sebuah bekas lipstik, merah menyala, menempel jelas di lapisan kain dalam saku. Bukan serpihan, bukan noda samar, tapi seperti bekas bibir, seolah seseorang benar-benar menyentuh jaket itu dengan sengaja. Dan Naya tahu pasti, itu bukan warna lipstiknya. Ia tak pernah memakai warna seperti itu. Terlalu berani. Terlalu mencolok. Bukan dirinya. Tangannya gemetar saat menggenggam jaket itu lebih erat. Nafasnya berat. Dadanya sesak oleh campuran rasa curiga, marah, sedih, dan takut. Tapi ia mencoba berpikir jernih. Mungkin ada penjelasan. Maka ia menunggu. Duduk di ruang tamu, jaket itu di pangkuannya. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terdengar di telinganya sendiri. Pukul 8.24, Arka keluar dari kamar mandi, masih mengeringkan rambut dengan handuk kecil. "Mas," suara Naya nyaris bergetar, tapi ia mencoba tenang. "Aku nemu ini." Ia angkat jaket itu, menunjuk noda lipstik yang menempel jelas. Arka berhenti. Detik itu juga, matanya tertuju pada noda itu, lalu ke wajah Naya. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan, tapi juga tidak bersalah. "Kamu nemu dari mana?" tanyanya pelan. "Dari saku jaketmu," jawab Naya, matanya mulai berkaca-kaca. "Itu bukan warnaku, Mas." Ada jeda. Sunyi. Suara detak jam terdengar terlalu keras di ruang yang mendadak beku itu. "Itu cuma sisa lipstik dari teman kantor," jawab Arka akhirnya. "Lagi bercanda waktu makan siang." Nada bicaranya datar. Tak ada tawa. Tak ada usaha meyakinkan. Hanya kalimat yang kosong seperti kertas tanpa tinta. "Bercanda?" Naya mengulang. Suaranya serak. "Bercanda seperti apa sampai bekas bibir bisa nempel di jaket kamu?" Arka mendesah, menepis jaket dari tangan Naya. "Kamu tuh terlalu banyak mikir. Jangan lebay, Nay." "Lebay?" Suara Naya naik. Matanya kini menatap langsung ke mata suaminya. "Mas, aku nggak buta. Aku perempuan. Aku tahu bedanya bercanda dan apa?"
Potong Arka cepat. Wajahnya mulai berubah, matanya menyipit. Kamu mau nuduh aku selingkuh? Gitu? Aku cuma pengen kejujuran, teriak Naya. Jangan bikin aku merasa gila karena terus curiga sama kamu. Aku pengen tahu, aku masih istrimu atau cuma pembantu yang kamu tinggalkan tiap malam dan pulang-pulang cuma bawa luka? Arka mendekat, nadanya dingin, nyaris berbisik tapi mengandung ancaman. Kalau kamu gak percaya, itu urusanmu. Jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele. Ini gak sepele, Mas. Suara Naya pecah. Ini tentang harga diriku, tentang kesetiaan kita, tentang semua janji yang kamu ucapin dulu di hadapan Tuhan. Hening. Arka menatapnya lama, lalu berjalan pergi ke kamar, membanting pintu di belakangnya. Tak ada penjelasan. Tak ada usaha memperbaiki. Hanya diam, dan itu lebih menyakitkan daripada jawaban paling pahit sekalipun. Naya jatuh terduduk, memeluk jaket itu seolah bisa menemukan jawaban dari bau parfum yang tak lagi ia kenali. Air matanya jatuh, tapi bukan karena kejutan, melainkan karena kepastian yang mulai terbentuk dalam pikirannya. Cinta mereka sedang retak. Dan kini ada orang ketiga yang ikut menari di atas serpihan itu. Awalnya, semua terasa seperti perhatian. Seperti bentuk kasih sayang. Seperti kepedulian dari seorang suami yang tak ingin kehilangan. Tapi ternyata, itu hanya kedok. Sebuah jerat yang perlahan mengikat Naya hingga ia tak sadar bahwa satu persatu pintu dalam hidupnya mulai tertutup. Dan kuncinya semua dipegang oleh Arka. Semula ia hanya diminta untuk tidak terlalu sering keluar rumah. Katanya, biar rumah tetap terurus. Lalu berubah menjadi larangan halus untuk bertemu teman-temannya. Ngapain sih sering-sering ketemu mereka? Perempuan kalau udah nikah ya di rumah. Fokus sama suami, ujar Arka suatu sore, sambil melirik ke arah ponsel Naya yang diletakkan di meja. Mas, mereka teman SMA aku. Cuma ngobrol sebentar, bukan mau pergi kemana-mana, jawab Naya pelan, mencoba menjelaskan, masih dengan harapan bahwa logika dan cinta bisa berjalan beriringan. Tapi mata Arka menajam. Udah nikah, masih aja sibuk sama teman-teman. Kamu kira aku seneng kamu jalan sama mereka? Ketawa-tawa? Nggak jelas? Kamu istri orang, Naya. Jangan sok bebas. Dan sejak hari itu, larangan demi larangan datang seperti rantai yang melilit pelan-pelan. Tak langsung menyakitkan, tapi membuat Naya makin lama makin kehilangan ruang untuk bernapas. HP-nya mulai sering dicek. Tiap malam, sebelum tidur, Arka meminta ponselnya dengan alasan sederhana, biar aku tahu kamu nggak aneh-aneh. Tapi dari cara dia membolak-balik isi chat, menelisik nama kontak, hingga mencurigai emoji dalam obrolan, Naya tahu ini bukan soal kepercayaan. Ini pengendalian. Malam-malam Naya berubah. Bukan lagi tentang pelukan hangat sebelum tidur, atau obrolan ringan tentang masa depan. Tapi tentang interogasi. Tentang kecurigaan yang dilemparkan seperti pisau kecil, tajam dan diam-diam melukai. Ini siapa? Kenapa kamu chat dia jam 9 malam? Tanya Arka sambil menunjukkan chat lama dengan seorang sahabat perempuan. Itu Mila, Mas temen kuliah. Dia cuma nanya resep bolu kukus. Alasan, bentaknya. Kamu pikir aku sebodoh itu buat percaya omong kosong kamu? Naya menunduk. Tangannya gemetar. Bibirnya ingin bicara, ingin membela diri, tapi ia tahu semua kata-kata hanya akan dibantah. Semua penjelasan hanya akan membuat Arka lebih marah.
Dan kata-kata itu pun akhirnya terucap malam itu. Kata yang membuat Naya merasa seolah dirinya bukan lagi seorang istri, bukan lagi seorang manusia. "Perempuan kayak kamu tuh nggak layak keluar rumah," ucap Arka dengan mata penuh jijik. "Kebanyakan gaya. Nggak tahu diri. Harusnya bersyukur aku masih mau pulang ke rumah ini." Dunia Naya runtuh seketika. Dadanya sesak seperti ada batu besar menindih. Bukan karena kata-katanya semata, tapi karena ia sadar, ia mulai mempercayai ucapan itu. Ia mulai ragu dengan harga dirinya sendiri. Ia menatap bayangannya di cermin malam itu, mata yang sembab, wajah yang lelah, dan tubuh yang semakin kurus. Apa benar aku memang tidak layak? Apa benar aku berlebihan? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya seperti mantra kelam. Isolasi ini bukan hanya tentang ia yang tak bisa keluar rumah, tapi tentang jiwa yang dikurung dalam kandang tanpa jeruji, tentang rasa yang dikebiri oleh orang yang dulu ia percayai sepenuh hati, tentang kesepian yang terasa bahkan saat berada di sisi orang yang dulu ia panggil cinta. Dan malam itu, Naya akhirnya menyadari, ia tak lagi hidup. Ia hanya bertahan. Hari itu tubuh Naya lemah. Panas menjalar dari kepala hingga ujung kaki. Setiap helaan napas terasa berat dan menusuk dada. Tenggorokannya perih, dan kulitnya menggigil meski selimut sudah membungkus erat tubuhnya. Dunia di sekeliling terasa kabur, antara sadar dan tidak. Antara mimpi buruk dan kenyataan pahit yang tak berkesudahan. Ia sendirian. Lagi. Tak ada tangan yang mengusap kening. Tak ada suara lembut yang menenangkan. Hanya detak jam yang terdengar kian lambat, dan batuknya sendiri yang memantul ke dinding kosong kamar. Entah berapa lama ia tertidur. Entah berapa lama tubuhnya terbakar demam tinggi, tanpa siapapun peduli. Tapi ketika ia membuka mata, samar-samar terdengar suara dari ruang tamu. Tawa seorang perempuan. Ringan, renyah, dan menyakitkan. Bukan tawa sinis. Bukan ejekan. Tapi tawa yang tak seharusnya ada di rumah mereka. Rumah yang dulu dipenuhi cinta. Rumah yang kini jadi saksi kehancuran yang perlahan, tapi pasti. Naya mencoba bangkit. Tubuhnya lemah, tapi hatinya jauh lebih remuk. Ia berjalan perlahan, dengan kaki gemetar, menuju celah pintu yang sedikit terbuka. Dari sana, ia melihat Arka duduk di sofa. Dan di sebelahnya seorang wanita. Cantik, rapi. Tertawa sambil menatap Arka dengan mata penuh kekaguman. Naya menggigit bibirnya. Dadanya terasa sesak. Tidak hanya karena demam yang menggerogoti, tapi karena kenyataan yang kini telanjang di depan matanya. Arka membawa wanita lain ke rumah mereka. Saat ia sendiri, terbaring lemah, berjuang sendirian melawan tubuh yang sakit. Tak kuat menahan rasa, Naya mendorong pintu kamar dengan pelan. "Mas." Suara itu lirih, serak, tapi cukup untuk menghentikan tawa di ruang tamu. Arka menoleh. Sekilas. Datar. Seperti melihat bayangan yang tak penting. Lalu ia berdiri dan menghampiri, tanpa menyuruh wanita itu pergi. Tanpa rasa bersalah sedikit pun di wajahnya. "Kamu ngapain keluar?" katanya dingin. Naya terhuyung, memegang dinding. "Aku demam, Mas. Badanku panas banget. Aku butuh kamu." Arka mendengus. "Kamu cuma sakit biasa. Jangan drama. Jangan drama." Dua kata itu menghantam Naya lebih keras daripada tamparan manapun yang pernah ia terima. Ia mengerjap,
berusaha memastikan ia tak salah dengar. Tapi tatapan mata Arka membuktikan segalanya, dingin. Tidak peduli. Bahkan geli. "Mas, kenapa kamu bawa dia ke sini?" tanyanya lemah. Bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin Arka sadar, mungkin masih ada nurani di dalam hatinya. Tapi Arka hanya menoleh ke wanita itu lalu berkata enteng, "Dia ini suka lebay. Sakit dikit kayak mau mati. Makanya aku nggak betah di rumah." Wanita itu tersenyum kaku, lalu menunduk. Tapi ia tidak pergi, tidak meminta maaf, tidak menghormati. Ia hanya diam, menikmati posisi yang ia rasa telah dimenangkan. Air mata Naya jatuh. Tak bisa ditahan lagi. Ia menatap Arka lama, mencari sosok pria yang dulu ia nikahi. Tapi yang berdiri di depannya kini hanyalah bayangan kelam dari cinta yang telah mati. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya lebih rapuh lagi. Dan saat Arka berlalu, meninggalkannya berdiri sendiri di lorong sempit itu, Naya sadar, sakit yang paling menyiksa bukanlah demam. Tapi ketika orang yang kau harapkan akan memelukmu, justru membawa luka baru ke dalam rumahmu sendiri. Pertengkaran itu bukan lagi hal yang asing. Bahkan, suara bentakan sudah menjadi bagian dari udara rumah. Tapi akhir-akhir ini, semuanya berubah lebih buruk, lebih gelap, lebih membahayakan. Awalnya hanya teriakan, lalu makian, lalu benda-benda mulai dilempar. Dan kini tubuh Naya yang jadi sasaran. Malam itu, pertengkaran dimulai hanya karena masalah sepele, karena nasi yang kurang hangat. Arka baru pulang, wajahnya penuh kemarahan entah dari mana asalnya. Ia tak menyapa, tak melihat Naya, hanya menggebrak meja makan dengan kasar. "Nasi dingin gini, kamu kasih ke siapa? Binatang?" Suaranya meledak. Naya menelan ludah. "Maaf, Mas, aku tadi." Brak, kursi didorong keras hingga terjungkal. "Aku pulang kerja capek. Kamu di rumah ngapain aja?" "Mas, aku juga ngurus rumah seharian, aku juga capek," jawab Naya lirih, berusaha tetap tenang. Tapi kalimat itu seperti menuangkan bensin ke api. Arka menatapnya dengan mata menyala. Tangannya terangkat tinggi, dan sebelum Naya sempat mundur, plak, satu tamparan keras mendarat di pipinya. "Jangan ngelawan, Naya," teriaknya. Naya mundur, menahan tangis yang mulai merambat di sudut mata. Tapi belum sempat ia menjauh, tangannya ditarik paksa, bahunya didorong keras hingga ia terhuyung. Tangga berada di belakangnya. Ia tahu bahaya itu ada, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. 2 anak tangga, hanya 2 langkah. Tapi cukup untuk membuat tubuhnya jatuh terguling. Punggungnya menghantam pinggir anak tangga, dan kepala bagian samping terbentur sudut kayu. Pandangannya berkunang. Dunia berputar. Nyeri menjalar seperti arus listrik. "Naya?" Suara Arka terdengar, tapi tidak karena cemas. Bukan karena panik, tapi lebih pada takut. Bukan takut kehilangan, tapi takut akibat dari apa yang ia lakukan. Naya berusaha bangun perlahan, tubuhnya bergetar. Ia tak menangis, bahkan tak bicara. Ia hanya memandang kosong, seolah jiwanya telah mati sebelum tubuhnya. Esok paginya, wajahnya masih memar. Kakinya pincang. Tapi saat tetangga menanyakan apa yang terjadi, ia hanya tersenyum hambar. "Terpeleset di tangga," katanya ringan, seperti itu hal biasa. Seolah tak ada kejahatan yang baru saja ia alami. Malu? Tidak.
Takut? Iya. Bukan takut pada rasa sakit, tapi takut bahwa jika ia bicara, luka itu akan semakin dalam. Takut kalau ia mencoba melawan, hidupnya akan lebih hancur. Takut jika dunia tahu, ia akan dianggap lemah, atau lebih buruk, dianggap berlebihan. Malam itu, ia kembali tidur dalam diam. Tubuhnya penuh lebam, tapi jiwanya lebih hancur. Ia pernah percaya cinta bisa menyelamatkan segalanya. Tapi kini, yang ia rasakan hanya teror, di rumahnya sendiri, dari orang yang dulu bersumpah tak akan pernah menyakitinya. Dan untuk pertama kalinya, Naya bertanya dalam hati, apa aku harus menunggu sampai mati agar orang lain percaya aku sedang disiksa? Malam bukan lagi waktu istirahat bagi Naya. Bagi kebanyakan orang, malam adalah pelukan hangat dari langit gelap, waktu untuk menutup mata dan bernafas lega setelah hari yang panjang. Tapi bagi Naya, malam adalah medan perang, sunyi yang memekakan telinga, gelap yang terasa lebih dingin dari es, dan detak jam yang seperti bunyi peluru menghantam dadanya. Ia terbaring di tempat tidur, matanya menatap langit-langit kamar yang retaknya makin lebar. Lampu sengaja dimatikan, bukan karena ia ingin tidur dalam gelap, tapi karena ia tahu, jika Arka datang dalam keadaan mabuk dan melihat cahaya, amarahnya bisa meledak tanpa aba-aba. Jantung Naya berdetak tak menentu. Cepat, kencang, gelisah. Ia tidak tahu kapan rasa takut ini mulai tumbuh menjadi monster. Tapi malam demi malam, monster itu tumbuh lebih besar. Kini, setiap suara kecil di luar kamar bisa membuat tubuhnya gemetar. Di mana kamu? Hah? Kamu sengaja yang ngumpet? Berani banget kamu sembunyi dari aku. Naya menutup mulutnya dengan telapak tangan agar tak mengeluarkan suara. Air mata sudah mulai mengalir. Pelan, diam-diam. Tubuhnya mulai gemetar hebat, tapi ia tak berani bergerak sedikit pun. Pintu kamarnya diketuk keras. Sekali, dua kali, lalu hening. Ia menahan napas. Tapi pintu itu tak lama kemudian berderi terbuka. Ketahuan kamu. Suara Arka datar, tapi mengandung bara api di bawahnya. Langkah kaki mendekat. Naya tetap pura-pura tidur, dengan napas diatur sehalus mungkin. Arka berdiri di samping ranjang. Nafasnya bau alkohol. Ia menatap wajah Naya yang pura-pura tertidur. Tangannya mengangkat botol dan memainkannya, memukul-mukulkan pelan ke telapak tangannya sendiri. Kamu pikir kamu pintar, ya? Katanya pelan, nyaris berbisik, tapi membuat bulu kuduk Naya merinding. Kamu pikir kalau kamu diam aku gak bakal nyariin kamu? Ia duduk di pinggir ranjang. Tempat tidur bergoyang sedikit. Hati Naya seperti jatuh ke dalam lubang gelap. Ia ingin menjerit, ingin lari, ingin menghilang, tapi tak bisa. Ia terlalu takut. Tiba-tiba, Arka berdiri kembali. Mendengus. Kamu gak pantas jadi istri, gak pantas dilindungi. Gak ada gunanya kamu di rumah ini. Brak. Dan malam ini, semuanya terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang menakutkan. Sunyi yang menunggu untuk dihancurkan. Klik. Bunyi gerendel pintu depan. Lalu, brak. Pintu dibanting dengan keras. Suara langkah kaki masuk, terhuyung, berat dan disusul suara botol kaca yang terjatuh di lantai. Dia datang. Lagi. Dalam keadaan mabuk. Naya menarik napas pendek-pendek. Tangannya yang gemetar memeluk tubuhnya sendiri. Ia memejamkan mata, tapi telinganya tetap siaga. Suara langkah itu makin dekat.
Na ayah ah. Suara Arka menggema di seluruh rumah. Serak, kasar, marah. Botol itu dilempar ke lantai. Pecah. Kaca berserakan. Naya tersentak kecil. Gerakannya terlalu jelas. Terlambat menyembunyikan ketakutannya. Ketahuan, kan? Kamu gak tidur. Arka menarik selimut Naya dengan kasar, hampir membuat tubuhnya ikut terhempas. Aku nanya, kamu jawab, kamu tidur? Atau pura-pura? Naya tak tahan lagi, ia menangis, tubuhnya gemetar. Aku takut, Mas, aku takut, bisiknya dengan suara pecah. Tuh, nangis lagi, nangis terus. Dasar perempuan lemah. Tangan Arka terangkat, tapi kali ini tak mendarat. Ia hanya menatap Naya dengan mata penuh kebencian, lalu meludah ke lantai dan keluar kamar dengan langkah keras, meninggalkan jejak ketakutan di setiap sudut ruangan. Pintu dibanting. Lalu hening lagi. Tapi tidak bagi Naya. Detak jantungnya masih memburu. Air matanya masih mengalir. Dan tubuhnya masih membeku dalam posisi bertahan. Ia tahu, malam ini belum tentu yang terakhir. Besok mungkin akan lebih buruk. Atau lusa. Atau entah kapan. Ia memandang ke arah jendela yang tertutup tirai. Apakah di luar sana masih ada kehidupan yang bebas dari rasa takut seperti ini? Tanyanya dalam hati. Dan untuk pertama kalinya, Naya sadar rasa takut ini bukan lagi ujian. Ini penyiksaan. Dan ia tak yakin sampai kapan ia bisa bertahan. Hari itu, langit mendung. Tapi mendung di hati Naya jauh lebih kelabu dari awan-awan di langit. Ia duduk di ruang tamu rumah mertuanya, memeluk tas kecil di pangkuannya dengan erat. Matanya sembab, sisa air mata masih tertinggal di sudut-sudut kelopak. Arka sudah pergi sejak pagi, entah kemana. Tapi yang membuat Naya lebih gugup bukan itu. Ia dipanggil ke rumah ini oleh ibu mertuanya, Bu Ratri. Katanya hanya ingin bicara. Tapi dari nada suaranya di telepon, Naya tahu, ini bukan sekadar obrolan ringan antara menantu dan mertua. Bu Ratri keluar dari dalam kamar dengan langkah tenang, tapi tajam. Wajahnya dingin, penuh penilaian. Ia duduk di seberang Naya, menyilangkan kaki sambil melipat tangan di dada. Jadi, katanya membuka percakapan, kamu datang ke sini mau ngeluh soal Arka, ya? Naya menunduk. Suaranya lirih. Bukan ngeluh, Bu, aku cuma mau cerita. Arka sering pulang larut, kadang dalam keadaan mabuk. Dan kamu gak bisa melayani dia dengan baik. Begitu maksudmu? Potong Bu Ratri cepat, nada bicaranya tajam seperti pisau. Naya mengangkat wajahnya, syok. Maaf, Bu, maksud saya bukan begitu. Saya merasa bingung. Saya takut, dan takut. Bu Ratri tertawa pendek, tapi tidak lucu. Dulu kamu yang kekeh mau nikah sama anak saya, kan? Sekarang baru ngerasain repotnya jadi istri. Bukan masalah repot, Bu. Arka, dia berubah. Sering marah tanpa alasan, menyakiti saya secara fisik. Saya cuma minta ibu bicara sama dia, mungkin dia mau dengar dari ibu. Lo, lagi-lagi Bu Ratri memotong. Kali ini nada suaranya meninggi. Jangan balik nuduh anak saya, ya? Kamu itu istri. Kewajiban kamu melayani dia, dari ujung kepala sampai kaki. Kalau dia cari yang lain, itu karena kamu kurang. Kamu pernah tanya diri kamu sendiri, kamu sudah cukup jadi istri belum? Kata-kata itu seperti tamparan telak di wajah Naya, lebih keras dari tamparan fisik yang pernah ia terima dari Arka. Tubuh Naya lunglai. Ia menatap ibu mertuanya dengan tatapan kosong, seolah tak percaya wanita yang lebih tua itu benar-benar mengatakan hal itu. Bu, saya pernah jatuh dari tangga karena Arka dorong saya. Saya lebam, saya gak berani keluar rumah. Saya hidup dalam ketakutan setiap malam.
Dan sekarang, saya bahkan gak bisa cerita ke siapapun. Suaranya pecah. Saya cuma butuh seseorang percaya sama saya. Tapi Bu Ratri hanya mendecak, lalu berdiri dari duduknya. Udah. Denger ya, Naya. Jangan pernah bawa aib rumah tangga keluar. Kamu ini istri, bukan korban. Mau rumah tangga langgeng? Turutin suami. Mau selamat? Jangan banyak drama. Naya menatap lantai, tak bisa berkata-kata. Tangisnya tak bisa ditahan lagi. Tapi ia membungkamnya, menelannya dalam-dalam. Bu Ratri berjalan ke arah dapur sambil menggerutu. Perempuan zaman sekarang, dikit-dikit nangis. Dikit-dikit ngadu. Gak heran kalau laki-laki bosan. Dan di ruang tamu yang kembali sepi itu, Naya duduk sendirian. Hatinya remuk. Bukan hanya karena luka yang terus diciptakan Arka. Tapi karena ternyata, ia benar-benar sendirian. Tak ada tempat untuk berpihak padanya. Tak ada suara yang membelanya. Bahkan suara seorang ibu, lebih memilih membela anaknya meski si anak sedang berubah menjadi monster. Dan untuk pertama kalinya, Naya merasa ia bahkan tak pantas untuk didengarkan. Hari itu terasa tak ada bedanya dengan hari-hari sebelumnya. Matahari terbenam dengan lambat, seperti menunggu waktu yang tepat untuk menghilang. Naya duduk di ruang makan, matanya kosong menatap adonan kue yang tergeletak di meja. Tangan yang dulu dengan penuh semangat mengaduk, mencetak, dan menghias kue, kini hanya terkulai lemah di atas meja. Hanya ada keheningan yang memecah suasana, hening yang menyakitkan. Ia merasakan hidupnya semakin memudar, perlahan-lahan, seperti debu yang terbang ditelan angin. Seminggu terakhir, ia tak mampu bangkit dari tempat tidur, tak mampu mengangkat tangannya untuk membuat apapun. Rasa lelah fisik dan mental menggerogoti tubuhnya. Tubuh yang dulu segar, kini semakin kurus. Wajahnya semakin pucat, dan kulitnya terasa menipis. Bahkan cermin yang biasanya memberinya semangat kini, hanya menunjukkan wajah yang asing. Ia tak lagi mengenali dirinya. Arka? Ia sudah terlalu lama hilang. Seperti bayangan yang hanya muncul sesekali, selalu dalam keadaan mabuk, kasar, dan penuh kebencian. Setiap kali ia pulang, kata-kata tajam itu seperti pisau yang melukai tanpa ampun. Naya menarik napas panjang, berharap bisa mengusir perasaan itu, tapi tak ada yang bisa menenangkan. Ia merasa terjebak di dalam dunia yang sempit, dipenuhi oleh kenangan kelam dan rasa malu yang menggerogoti jiwa. Aku nggak tahu lagi siapa aku. Itulah pikiran yang sering muncul. Apakah dirinya masih ada di sini? Apakah tubuhnya yang kurus ini masih miliknya? Tiba-tiba, suara pintu belakang terbuka. Langkah kaki berat terdengar, dan Arka muncul dari pintu dengan tubuh yang terhuyung, bau alkohol yang menyengat memenuhi udara. Langkahnya pelan, seperti orang yang tak peduli dengan dunia sekitarnya. Naya. Suaranya nyaring, memecah kesunyian. Kenapa kamu diam aja? Kamu nggak dengar aku pulang? Naya menunduk, tak berani menatapnya. Ia tahu, ini bukan kali pertama Arka datang dalam keadaan seperti ini. Dan seperti biasa, dia tak akan peduli dengan perasaannya. Ia hanya menginginkan satu hal, penyalahannya. Ngapain kamu nganggur terus di rumah? Kamu ngapain aja sih? Arka melangkah ke meja, menatapnya dengan mata yang mulai kehilangan fokus. Naya menahan napas, mencoba tetap tenang meski hatinya berdegup keras. Ia sudah terlalu sering diperlakukan seperti ini. Dihina, dicerca, dan tak diberi ruang untuk bernafas. Aku nggak bisa lagi, Mas. Suara Naya serak, seolah kata-kata itu sulit untuk keluar. Aku nggak punya semangat lagi. Semua ini terasa berat. Arka tertawa sinis, suara tawanya kasar dan penuh penghinaan. Semangat? Apa yang kamu tahu soal semangat? Kamu itu makin jelek aja. Lihat diri kamu, makin kurus,
pucat. Gimana aku nggak bosen sama kamu? Huh? Nada suaranya penuh dengan kebencian yang tak disembunyikan. Naya merasa seakan dunia menghilang di sekelilingnya. Kata-kata itu menghantam jiwanya dengan kekuatan yang membuatnya terjatuh. Aku makin jelek? Itu yang keluar dari mulutnya. Ia merasa seperti disingkirkan, dihina dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Arka, suaminya, yang seharusnya menjadi orang yang mencintainya, kini justru menjadi sumber rasa sakit terbesar dalam hidupnya. Apa kamu nggak lihat diri kamu, Mas? Suara Naya bergetar. Aku cuma manusia, aku cuma nggak kuat lagi. Kamu nggak peduli sama aku. Arka mencibir, lalu meraih botol bir yang ia bawa dan meminumnya dengan kasar. Jangan drama deh. Semua orang capek. Semua orang punya masalah. Kamu itu nggak ada apa-apanya dibanding yang lain. Arka menggelengkan kepalanya, seolah tak peduli dengan apa yang dirasakan Naya. Bukan urusan gue kalau kamu merasa nggak dihargain. Itu masalah lo. Naya menunduk, air matanya sudah mengalir deras. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk bergerak. Semua yang ia rasakan adalah kehampaan. Arka hanya memandangnya dengan tatapan kosong, seolah ia tak lebih dari sekadar bayangan yang tak ada gunanya. Jadi, Arka menyeringai sinis. Mau apa lagi? Mau ngeluh terus? Atau kamu mau jadi istri yang berguna dan berhenti jadi beban buat gue? Naya menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir keluar. Kenapa aku nggak bisa jadi cukup buat kamu? Mas, kenapa aku nggak bisa bikin kamu bahagia? Namun, ia tak sanggup mengucapkannya. Kata-kata itu terperangkap di dalam tenggorokannya, tenggelam dalam rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Arka berdiri dari kursi, menatapnya satu kali lagi dengan tatapan penuh penilaian. Gue nggak peduli kamu mau gimana. Kalau nggak bisa bikin gue bahagia, ya udah, keluar aja dari hidup gue. Gue bosen sama kamu. Dengan itu, Arka pergi, meninggalkan Naya sendirian di meja, dengan setumpuk kue yang tak tersentuh. Naya merasa tubuhnya semakin lemah, semakin kosong. Apakah aku hanya ada untuk menyakiti diri sendiri? Apakah aku akan selalu seperti ini, hidup dalam bayang-bayang penghinaan? Matanya menatap adonan kue yang tergeletak di meja. Dulu, itu adalah cara Naya untuk melarikan diri, untuk merasa dihargai. Tapi sekarang, kue-kue itu hanya mengingatkannya pada kekosongan yang semakin dalam. Aku tak tahu siapa aku lagi, bisik Naya dalam hati. Semua yang ia tahu sekarang adalah rasa sakit yang tak pernah berakhir. Ia tak lagi mengenali dirinya. Wanita yang dulu penuh semangat dan impian kini, hanya menjadi bayangan dari orang yang ia ingat. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, ada seberkas cahaya yang mulai redup. Sebuah keinginan untuk keluar dari bayang-bayang ini, untuk menemukan dirinya yang hilang. Tapi, bisakah ia melakukannya? Bisakah ia bertahan? Ataukah ia akan terjatuh lebih dalam? Malam itu, langit gelap. Hujan gerimis menetes dengan lembut, membasahi kaca jendela rumah yang sudah mulai tampak kusam. Naya duduk di sudut ruang tamu, menatap layar ponselnya yang bergetar. Di layar itu, terpampang nama detektif yang baru saja ia sewa. Namanya John. Seorang detektif kecil-kecilan yang, meskipun tidak terkenal, memiliki reputasi untuk menemukan apa yang tersembunyi. Naya menatap pesan yang baru masuk, rasanya seperti menyentuh ujung pisau yang sangat tajam. Saya sudah mendapat informasi. Sepertinya Anda benar. Wanita yang sering bersama suami Anda adalah sekretarisnya. Mereka sering pergi berdua. Terbaru, mereka menginap di villa yang diklaim sebagai tempat rapat tim. Saya sudah memeriksanya. Ada bukti yang cukup kuat. Jantung Naya berdegup kencang. Kata-kata itu meluncur ke dalam pikirannya seperti racun yang mengalir perlahan. Mereka menginap di villa bersama.
Pertanyaan itu terngiang terus-menerus di telinga Naya. Mengapa Arka melakukan ini? Apakah dia sudah lama menjalin hubungan dengan wanita itu? Semua yang ia khawatirkan, yang ia rasa dalam hati, kini terkonfirmasi. Ia menghela napas berat, menahan tangis yang sudah sangat lama tertahan. Kecurigaan yang ia pendam selama berbulan-bulan kini menjadi kenyataan. Arka, suaminya, lelaki yang ia cintai, yang pernah menjadi dunianya, ternyata telah mengkhianatinya. Tidak ada lagi ruang untuk berdalih atau menipu dirinya sendiri. Naya tahu, dengan bukti yang ada, ia tak bisa lagi menutup mata. Ia harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit ini. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini, sebuah foto datang. Sebuah foto yang mengguncang dunia Naya. Foto itu menunjukkan Arka dan sekretarisnya, wanita muda dengan senyum menggoda, duduk berdampingan di sebuah villa. Mereka tersenyum, tidak ada jarak, tidak ada malu, hanya kebahagiaan yang terlihat begitu nyata di wajah mereka. Mereka bahkan tampak lebih akrab daripada suami istri. Naya merasa dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Itu adalah gambaran yang sangat jelas, gambar yang tak bisa lagi dibantah. Mata Naya mulai berkelip, menyadari bahwa apa yang ia takutkan selama ini memang benar. Kenapa ini harus terjadi padaku? Tangannya gemetar saat ia melihat foto itu. Mata yang biasanya tegar, kini mulai dibanjiri oleh air mata. Ia merasa kehilangan pijakan. Apa yang salah dengan aku? Apa yang aku lakukan salah? Pertanyaan itu menghantui pikirannya. Ia merasa hancur, seolah ada belati yang terus-menerus menusuk hatinya. Langkah kaki terdengar di pintu, suara pintu terbuka. Arka pulang. Naya tidak bergerak. Ia hanya menatap layar ponselnya, mencoba menenangkan diri. Arka masuk ke ruang tamu, menanggalkan jasnya, dan duduk di kursi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tapi Naya bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan di udara, seolah Arka tahu ia sedang mengawasi setiap gerakannya. Naya tak ingin membuang waktu lagi. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, Naya berkata, "Aku tahu semuanya, Arka." Arka menatapnya, wajahnya datar, tidak ada penyesalan di sana. "Apa maksudmu?" Naya tidak bisa menahan amarahnya lagi. "Aku tahu tentang kamu dan sekretarismu. Aku tahu kalian menginap di villa bersama. Aku bahkan punya buktinya, Arka. Kenapa kamu harus berbohong padaku? Kenapa kamu mengkhianatiku?" Arka terdiam sesaat, lalu tersenyum sinis, seolah tak terkejut dengan tuduhan itu. "Kamu nggak ngerti, Naya. Kamu nggak ngerti dunia kerja gue. Itu cuma rapat, bukan urusan pribadi." Ia mengalihkan pandangannya, seolah menganggap hal itu remeh. Naya berdiri dari kursinya, wajahnya memerah, hatinya berdegup sangat keras. "Jadi, kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang terjadi di belakangku? Kamu tidur dengan wanita itu, Arka? Dan kamu pikir aku nggak akan tahu?" Suara Naya naik, kini penuh dengan kepedihan yang tak bisa lagi ia tahan. Arka berdiri, wajahnya mulai terlihat kesal, tapi ia tidak menatap Naya dengan penyesalan, hanya dengan kebingungan yang terlihat palsu. "Kamu yang harus ngerti, Naya, ini bukan cuma soal kamu dan gue. Lo cuma terlalu sensitif dan gak bisa ngerti kerjaan gue yang sangat sibuk. Ini gak ada hubungannya dengan perasaan, ngerti?" Setiap kata yang keluar dari mulut Arka seperti cambukan yang semakin menambah luka di hati Naya. Ia merasa terhina, diperlakukan seperti orang bodoh, seperti wanita yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Naya menahan napas, berusaha menenangkan dirinya. "Tidak, Arka. Kamu yang tidak mengerti. Kamu sudah membuatku merasa kecil, membuatku merasa tidak berarti. Kamu membiarkan aku hidup dalam kebohongan ini." Suaranya pecah, dan air mata mulai menetes tanpa bisa ditahan lagi. Arka memutar bola matanya,
seolah tidak peduli. Lihat deh, lo cuma bikin drama. Gue nggak punya waktu buat ini. Gue nggak mau berdebat terus-terusan. Naya merasa dunia sekitarnya semakin gelap. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi rasa sakit itu terlalu kuat. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Semua yang ia pikirkan tentang Arka, tentang pernikahan mereka, hancur dalam sekejap. Aku sudah tidak mengenalmu lagi, Arka. Aku sudah tidak tahu siapa kamu sekarang. Ia memalingkan wajah, menahan tangisnya. Aku sudah terlalu lama menutup mata, berpura-pura tidak tahu. Tapi sekarang, aku harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit ini. Hari itu, langit cerah meski hatinya begitu mendung. Naya terbangun dengan perasaan campur aduk, terjaga lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia merapikan rumah, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang tak pernah ada habisnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Ada sesuatu yang baru saja dimulai dalam dirinya. Sesuatu yang bisa menjadi sebuah harapan. Ia baru saja mengetahui bahwa ia hamil. Setelah 2,5 tahun pernikahan, setelah semua pergolakan dan perasaan hampa yang telah mengisi hari-harinya, akhirnya, ada tanda-tanda kehidupan baru yang berkembang dalam dirinya. Itu adalah kabar yang ia tunggu-tunggu. Semangat baru, harapan baru, bahkan mungkin perubahan dalam hubungan mereka berdua. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menggenggam hasil tes kehamilan itu, melihat 2 garis merah yang semakin memudar ketidakpastian dalam hidupnya. Ia ingin berbagi kabar itu dengan Arka, berharap bahwa akhirnya ada alasan bagi suaminya untuk berubah. Ia ingin melihat senyum di wajah Arka, atau setidaknya ekspresi bahagia yang lama hilang. Harapan itu begitu besar di dalam dirinya, meskipun ia tahu keadaan rumah tangga mereka sudah terlalu rusak. Tapi kali ini, ia percaya, anak ini, mereka berdua, mungkin bisa menyatukan kembali apa yang sudah hampir hancur. Saat Arka pulang, Naya menyambutnya dengan senyum yang penuh harapan, meskipun di dalam hatinya bergejolak ketakutan. Seperti biasa, Arka tampak lelah dan sedikit terburu-buru, tak memberikan banyak perhatian pada sekelilingnya. Tetapi Naya tahu, inilah saat yang tepat untuk memberi kabar besar itu. Mas, suara Naya bergetar lembut. Aku hamil. Ucapannya seperti doa, seperti harapan yang ia lontarkan dengan seluruh jiwanya. Arka berhenti sejenak, menoleh padanya dengan pandangan yang kosong, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia hanya menatap Naya dengan mata yang sulit untuk dimengerti. Seolah, kabar itu tak berarti apa-apa baginya. Tunggu, kamu bilang apa? Arka akhirnya bertanya, suaranya datar, tak ada kegembiraan yang bisa dirasakan. Hanya kekosongan yang berbisik di antara mereka. Aku hamil, Mas. Naya mengulang, kali ini sedikit lebih kuat. Kita akan punya anak, Arka. Ini anak kita, ini harapan kita. Tetapi, reaksi yang datang dari Arka membuat dadanya seakan diremas. Itu anakku atau bukan? Arka bertanya dengan nada yang sangat dingin, seperti sebuah kalimat yang keluar tanpa perasaan. Naya merasa seperti ada sesuatu yang menghentakkan keras di dadanya, sebuah luka yang mulai terbuka kembali. Naya terdiam sejenak, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Anakku atau bukan? Kenapa Arka mengajukan pertanyaan itu seolah-olah ia tidak tahu jawaban pasti? Seolah ia meragukan bahwa anak yang sedang tumbuh dalam rahimnya adalah milik mereka berdua. Seolah ia tak peduli. Apa maksudmu, Arka? Batin Naya bergemuruh. Suara hati Naya yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan kini dipenuhi dengan ketakutan. Mas, tentu saja ini anak kita. Jawabnya, suaranya mulai bergetar, mencoba menenangkan dirinya, mencoba untuk tetap berharap bahwa Arka akan mengerti, akan merasakan kebahagiaan yang sama. Kita akan menjadi orang tua, Mas. Aku ingin kita mulai memikirkan masa depan kita, masa depan anak ini.
Namun, jawaban yang diberikan Arka tidak seperti yang Naya harapkan. Tanpa peringatan, Arka menatapnya dengan pandangan yang penuh kebencian dan amarah yang tiba-tiba meledak. "Kamu pikir gue peduli?" katanya dengan suara yang tajam, seperti pisau yang melukai. "Kamu nggak ngerti apa-apa, Naya. Lo cuma mau ngelunjak. Lo pikir gue mau punya anak dari perempuan kayak lo?" Naya terkejut, tubuhnya bergemetar mendengar kata-kata itu. "Perempuan kayak lo?" Arka menyebutnya seperti itu, seolah ia hanya sebuah benda yang bisa dibuang begitu saja, bukan istri yang sudah berjuang, bukan wanita yang memberinya cinta. Rasa sakit di dadanya mulai terasa lebih dalam, lebih tajam, seperti ada sesuatu yang mengoyak luka lama yang tak pernah sembuh. "Mas, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku nggak ngerti." Naya mencoba bertahan, tetapi air mata sudah mulai menggenang di matanya. Setiap kata Arka semakin memukulnya, menghancurkan hatinya lebih dalam. Tiba-tiba, dengan gerakan yang sangat cepat, Arka mendekat. Dalam sekejap, Naya merasa sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Kepalanya terhuyung ke samping, rasa sakit yang tajam merambat ke seluruh wajahnya. Naya terjatuh ke lantai, terkejut dan kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Rasanya seperti dunia berputar begitu cepat. "Apa lo kira gue bakal senang punya anak sama perempuan kayak lo?" Arka berteriak, suaranya penuh kebencian yang membuat Naya hampir tak bisa bernapas. "Gue nggak peduli sama anak itu, Naya. Lo pikir ini bisa bikin gue berubah? Lo cuma bikin drama, cuma bikin masalah." Naya terdiam di lantai, memegangi pipinya yang terasa panas. Ia menatap Arka dengan mata penuh kebingungan dan rasa sakit yang tak terkira. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Di mana lelaki yang dulu ia cintai? Di mana Arka yang dulu? Semuanya hilang, tertutup oleh kebencian yang semakin membesar. Tiba-tiba, rasa sakit yang lebih besar datang. Perutnya berdenyut keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, tetapi bukan pergerakan yang menyenangkan. Itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan, yang membuat Naya merasa seakan terjatuh ke jurang. Ia memegangi perutnya, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi. "Tidak, ini tidak mungkin. Mas, aku..." Naya menggigil, tubuhnya mulai lemah, namun Arka sudah tidak peduli. Ia hanya berjalan pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Naya yang terkulai lemas di lantai, terperangkap dalam rasa sakit dan kebingungannya. Air mata Naya mengalir begitu deras. Ia tahu, anak itu, anak yang seharusnya menjadi harapan mereka berdua, sekarang hanya menjadi luka baru yang menghapus seluruh impian dan masa depannya. Dia memukul aku sampai aku kehilangan anak kita." Naya merasa seakan dunia runtuh. Perasaan kehilangan yang sangat mendalam mengalir di seluruh tubuhnya. Ia menunduk, memegang perutnya, yang kini terasa kosong dan sakit. "Aku sudah kehilangan semuanya. Bahkan anak yang aku pikir bisa menyelamatkan kami." Perasaan kosong itu mengisi setiap sudut hatinya. Arka tidak peduli. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Semua yang ia harapkan telah hancur. Semua harapan yang ia bangun, kini tak berarti apa-apa. "Aku tak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup setelah ini. Setiap malam yang berlalu semakin berat bagiku. Pagi-pagi aku terbangun dengan rasa sakit yang tak hilang, baik fisik maupun emosional. Aku selalu merasa seolah ada beban berat yang menindih dadaku, membuatku sulit bernapas. Bahkan tubuhku yang dulu kuat kini terasa rapuh dan hancur. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, setiap nafas penuh dengan perasaan sesak yang tak terungkapkan." Hari itu, seperti hari-hari lainnya, aku bangun dari tidur yang nyenyak meski jiwaku merasa terjaga sepanjang malam. Aku berjalan lemas menuju kamar mandi, berharap bisa menghapus rasa sakit yang menggerogoti diriku. Tapi begitu aku berdiri di depan cermin dan melihat wajahku, segala sesuatu yang kutahan dalam diriku meledak. Di sana,
Di depan cermin, aku melihat diriku sendiri. Wajahku yang dulu ceria, kini hanya meninggalkan jejak-jejak luka yang dalam. Mataku yang sembab, hidungku yang sedikit bengkak karena sering menangis, dan bibirku yang hampir tak pernah tersenyum. Setiap goresan di wajahku bukan hanya akibat dari tamparan dan pukulan, tapi juga akibat perasaan hancur yang sudah menggerogoti jiwa ini begitu lama. Aku terdiam, memandang bayanganku. Seluruh dunia seperti tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Hanya ada aku dan bayanganku yang tampak begitu asing. Kenapa aku masih ada di sini? Aku bertanya-tanya dalam hati. Aku sudah mencoba bertahan, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi semua usaha itu ternyata hanya mengarah pada satu hal, penyiksaan yang tak berkesudahan. Aku menatap cermin itu lebih lama lagi, mencoba mencari secercah alasan untuk tetap bertahan. Di mataku, yang sudah dipenuhi air mata yang tak pernah berhenti mengalir, aku melihat sebuah kehampaan yang tak pernah ku kenal sebelumnya. Semua yang ada di dalam diriku terasa kosong. Tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada harapan, hanya keputusasaan yang merayapi seluruh tubuhku. Arka, suamiku, yang seharusnya menjadi orang yang mengasihiku, malah menjadi penyebab luka-luka itu. Setiap kali aku berharap ada kebaikan dalam dirinya, ia menghancurkannya dengan kata-kata kasar dan perlakuan yang semakin brutal. Aku sudah kehilangan segalanya, cinta, harapan, dan bahkan rasa percaya pada diriku sendiri. Aku menatap pisau dapur yang terletak di atas meja. Sesuatu dalam diriku yang rapuh itu mulai menggoda. Mungkin ini cara terbaik untuk menghentikan rasa sakit ini. Mungkin ini cara terbaik untuk menghentikan semuanya. Untuk mengakhiri penderitaan ini. Aku sudah cukup lelah hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan luka. Bayanganku yang ada di cermin mengingatkan aku pada semua luka itu, baik di luar maupun di dalam diri. Apakah aku masih punya alasan untuk hidup? Tangan kiriku bergerak tanpa sadar, mengambil pisau itu dengan gerakan yang hampir tak terkontrol. Ada sedikit rasa lega yang datang saat ujung pisau itu menyentuh kulitku, saat aku membayangkan rasa sakit itu berhenti. Namun, saat aku memandang pisau itu lebih lama, sesuatu yang aneh terjadi. Aku menatapnya dengan perasaan kosong, seolah menghadapinya seperti objek mati. Dan saat itu, aku melihat bayanganku di cermin, di belakang pisau yang menggenggam erat tanganku, dan aku merasakan sesuatu yang lebih dalam. Aku melihat diriku sendiri, bukan sebagai korban, tetapi sebagai wanita yang pernah penuh dengan impian dan harapan. Aku melihat seseorang yang lebih dari sekadar luka dan ketakutan. Tiba-tiba, aku sadar. Aku tak ingin mati. Aku tak ingin mengakhiri hidupku dengan cara seperti ini. Bukan karena aku tak lelah atau takut, tapi karena ada satu hal yang lebih kuat daripada semua rasa sakit ini, keinginan untuk bebas. Aku tak ingin mati. Aku ingin hidup. Aku ingin bebas. Aku ingin merasa seperti manusia yang utuh lagi, meskipun aku tahu itu tak akan mudah. Setiap sel dalam tubuhku berteriak untuk melepaskan diri dari belenggu ini, dari rasa takut yang telah menghancurkan setiap bagian dari diriku. Aku ingin menjadi diri sendiri lagi. Tanpa sadar, aku menjatuhkan pisau itu ke lantai dengan suara berdering yang sangat keras. Aku terjatuh, terengah-engah, air mata terus mengalir. Apa yang harus aku lakukan? Aku merasa begitu rapuh, begitu tidak berdaya. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasakan sebuah dorongan dalam diriku untuk bertahan. Aku merasakan seolah ada kekuatan yang mulai bangkit dalam diriku. Kekuatan untuk melawan. Mungkin aku tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan hidupku berakhir di sini. Aku tidak akan membiarkan Arka atau siapapun merenggut masa depanku. Aku masih punya satu pilihan, untuk hidup. Aku masih punya kesempatan untuk berubah, untuk mengambil alih hidupku lagi, meskipun jalan yang akan ku tempuh sangat sulit. Aku memandang cermin itu sekali lagi, kali ini dengan tatapan yang berbeda.
Aku tidak melihat diriku sebagai korban lagi. Aku melihat diriku sebagai seseorang yang berhak untuk bahagia, yang berhak untuk merasakan kedamaian. Aku ingin melawan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin saja, aku bisa. Setelah hari itu, setelah aku melihat bayanganku di cermin dan memutuskan untuk bertahan hidup, ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Rasa takut yang selama ini menguasai hidupku perlahan mulai menyusut, meski sangat pelan. Namun, dalam hatiku, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, hampir terjatuh. Tetapi aku juga tahu bahwa hanya dengan melangkah maju aku bisa menemukan kembali diriku. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu perubahan yang datang dari Arka, karena aku tahu, dia tidak akan pernah berubah. Aku sudah cukup melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh bantuan, dan disinilah sahabat lamaku, Dira, datang untuk menyelamatkanku. Dira adalah orang yang selalu ada untukku, bahkan ketika aku merasa seluruh dunia meninggalkanku. Kami sudah lama tidak berhubungan, tapi ketika aku menghubunginya, ia datang tanpa ragu. Aku menceritakan semuanya, tentang kekerasan yang selama ini aku alami, tentang Arka yang semakin tak terkendali, tentang hidup yang terasa seperti penjara. Dira, yang sejak awal tahu betapa aku mencintai Arka, menatapku dengan mata yang penuh kekhawatiran. Tetapi matanya juga menunjukkan sesuatu yang lebih dari itu, keprihatinan dan tekad. Dia tidak memberi banyak kata-kata hiburan kosong. Tidak. Dia memberi aku sesuatu yang lebih penting, perlengkapan untuk melawan. Ini bukan hidup yang kamu layak dapatkan, Naya, katanya dengan suara pelan, namun tegas. Kamu tidak sendiri lagi. Kita akan lawan ini. Aku tak tahu dari mana Dira menemukan kekuatan untuk berbicara dengan begitu percaya diri, sementara aku masih merasa rapuh dan terhina. Tapi aku juga tahu, dalam setiap kata yang ia ucapkan, ada kebenaran yang sulit untuk aku terima, tetapi yang harus kuhadapi. Kami mulai merencanakan segalanya, dengan penuh kerahasiaan. Dira membantuku untuk mengumpulkan segala bukti yang bisa membuktikan bahwa hidupku di rumah itu adalah hidup dalam kekerasan dan penyiksaan. Aku mulai mengumpulkan foto-foto lebam di tubuhku, meskipun terkadang aku merasa malu dan takut untuk melihat bekas-bekas itu. Setiap foto mengingatkanku pada malam-malam yang penuh teriakan dan pukulan. Setiap goresan di kulitku adalah jejak yang tak ingin kulupakan, tetapi juga yang harus kulawan. Aku juga mencari rekaman suara. Rekaman suara makian Arka yang seringkali membuatku merasa lebih rendah dari tanah. Kata-kata yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang lebih tajam dari pisau, semuanya terekam dengan jelas, dan aku tahu ini akan menjadi bukti yang kuat. Namun, setiap kali mendengarnya lagi, aku merasa seakan telingaku dipenuhi racun. Kamu gak ada artinya. Kamu gak pantas hidup. Kalimat-kalimat itu terus terngiang, meski aku ingin menutup telinga dan melupakan semuanya. Dira juga membantuku untuk pergi ke psikiater, untuk mendapatkan laporan yang bisa menunjukkan kondisi mentalku yang semakin buruk karena kekerasan yang aku alami. Setiap sesi terasa seperti membuka luka lama yang belum sembuh. Dokter itu dengan sabar mendengarkan cerita-ceritaku tentang setiap kekerasan emosional dan fisik yang kuterima. Aku merasa seperti aku mengungkapkan sesuatu yang selama ini kutahan, yang aku simpan rapat-rapat, bahkan dari diriku sendiri. Mengaku adalah langkah pertama untuk menyembuhkan luka, kata psikiaterku dengan lembut. Tapi, untuk sembuh, kamu perlu mengambil langkah-langkah nyata. Ini bukan hanya tentang menyembuhkan tubuh, Naya. Ini juga tentang menyembuhkan jiwa yang telah lama terluka. Aku menulis semuanya, mencatat setiap detail yang kuingat, meskipun kadang aku merasa seolah menulis di atas luka yang terbuka. Dira juga membantuku untuk menyiapkan dokumen untuk gugatan cerai. Setiap langkah yang kutempuh penuh dengan rasa takut. Bagaimana jika Arka menemukan apa yang kuperbuat?
Bagaimana jika dia balas dengan lebih keras? Semua kemungkinan buruk itu terus menghantuiku. Namun, di balik rasa takut itu, ada satu hal yang lebih kuat, harapan. Ini untuk kamu, Naya, kata Dira dengan penuh keyakinan saat kami duduk bersama di ruang tamu, memeriksa semua dokumen yang telah kami kumpulkan. Ini untuk hidupmu yang lebih baik. Ini untuk kamu yang layak mendapatkan kebahagiaan. Aku menatap berkas-berkas di depan mataku, gugatan cerai, bukti KDRT, foto-foto lebam, rekaman suara, dan laporan psikiater. Semua ini adalah langkah-langkah menuju kebebasan. Meskipun tak ada yang bisa menjamin segalanya akan berjalan lancar. Tapi ini adalah awal. Aku menyadari satu hal, aku tidak lagi takut untuk memperjuangkan diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa bahwa aku harus hidup dalam ketakutan hanya karena aku seorang istri. Aku tahu, jika aku ingin hidup yang lebih baik, aku harus melepaskan diri dari semua belenggu ini. Dengan semua bukti di tanganku, dengan keberanian yang mulai tumbuh dalam diriku, aku siap untuk mengambil langkah pertama. Aku siap untuk melawan. Aku siap untuk bebas. Ketika surat gugatan cerai itu akhirnya sampai ke tangan Arka, aku tahu segalanya akan berubah. Aku tak tahu apakah aku siap menghadapi reaksi darinya. Namun, yang jelas adalah aku sudah tidak takut lagi. Meskipun dadaku tetap berdebar kencang, meskipun setiap langkahku terasa berat. Aku sudah mengumpulkan keberanian, dan inilah waktunya untuk menuntut kebebasan yang seharusnya menjadi hakku. Tapi ketika dia membuka amplop itu, wajahnya berubah menjadi merah padam. Matanya yang biasanya keras kini tampak kosong. Kosong dengan sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Kemarahannya meledak. Jadi kamu benar-benar akan melakukan ini, Naya? Suara Arka bergetar, penuh dengan amarah yang terpendam. Kamu benar-benar ingin menghancurkan kita seperti ini. Aku terdiam. Aku tahu dia mencoba bermain dengan emosiku, tapi aku sudah tidak bisa lagi dikuasai rasa takut itu. Dia berjalan mendekat dengan langkah cepat, dan aku bisa merasakan setiap desahan napasnya yang berat. Tiba-tiba, ia menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut di hadapanku, membuatku terkejut. Apa yang dia lakukan? Semua yang dia lakukan terasa tidak nyata. Apakah ini Arka yang sama yang selama ini menyakitiku? Maafkan aku, Naya, katanya dengan suara serak, mata yang semula tajam itu kini penuh dengan air mata. Tapi aku tahu, air matanya palsu. Itu bukan kesedihan yang tulus. Itu bukan penyesalan sejati. Itu hanyalah manipulasi yang sudah sangat ku kenal. Aku janji akan berubah. Aku butuh kamu, Naya. Jangan tinggalkan aku, kata Arka. Suaranya seperti sebuah permohonan, hampir seperti anak kecil yang terperangkap dalam rasa takut kehilangan. Tapi aku tahu lebih baik dari itu. Aku tahu ini bukan penyesalan. Ini hanya usaha untuk mempertahankan cengkeramannya atas diriku. Dia tak ingin kehilangan kendali. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang bergolak dalam dadaku. Rasa jijik, rasa marah, dan rasa lelah. Semua perasaan itu bercampur jadi satu. Bagaimana mungkin seseorang yang telah menyakitiku begitu lama, yang telah membuatku merasa tidak berarti, bisa mengemis dengan cara seperti ini? Naya, tolong. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kamu satu-satunya yang bisa membuat aku berubah. Aku janji tidak akan pernah lagi menyakitimu, tidak akan pernah lagi membuatmu menangis. Katanya, suaranya mulai putus-putus, seolah sudah kehabisan kekuatan. Air matanya turun, tetapi aku tahu itu hanya trik. Itu bukan penyesalan. Itu hanya cara untuk mengendalikan aku sekali lagi. Aku menatapnya dengan dingin, memandang mata yang kini penuh dengan ketakutan, seolah dia baru menyadari bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa dengan mudah dia kendalikan. Aku merasa ada tembok yang terbentuk antara kami, tembok yang tak bisa dihancurkan hanya dengan kata-kata manis atau air mata palsu. Sudah cukup, Arka, kataku dengan suara tenang.
meski hatiku bergetar. Aku tidak percaya padamu lagi. Aku tidak ingin kembali ke hidup itu. Tidak ada janji yang bisa menghapus semua yang telah kamu lakukan padaku. Namun, Arka tak mau menyerah. Dia bangkit dan menggenggam tanganku, mencoba menarikku kembali ke dunia yang penuh dengan kebohongan dan kebencian. Kamu akan menyesal, Naya, katanya dengan suara lebih rendah, namun mengandung ancaman yang jelas. Kamu pikir kamu bisa hidup lebih baik tanpa aku? Kamu pikir kamu bisa bebas dari aku? Kau akan tahu rasanya nanti. Aku akan membuatmu menyesal. Aku menarik tanganku dengan kasar, menatapnya dengan tajam. Dia sudah kehilangan kendali, tapi itu tak menghalangiku untuk melihat kebenaran. Semua kata-kata itu hanya ancaman kosong, senjata yang biasa dia gunakan untuk membuatku takut. Tapi aku tahu lebih baik sekarang. Aku tak akan mundur lagi. Naya, Arka mendekat lagi, kali ini dengan nada yang lebih rendah, seperti membujuk. Tapi aku tak tergoda lagi. Aku sudah tidak takut lagi, kataku dengan tegas. Setiap kata yang kuucapkan semakin menguatkan tekadku. Aku akan tetap maju, Arka. Aku akan tetap hidup, bahkan jika itu berarti tanpa kamu. Aku berbalik dan melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan Arka yang terdiam dengan air mata yang kini tidak lagi bisa mempengaruhiku. Aku tahu aku sedang membuat keputusan besar, keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Tapi tak ada rasa ragu yang tersisa dalam diriku. Aku akan berjuang untuk kebebasanku, untuk hidup yang layak aku dapatkan. Hari itu terasa seperti sebuah beban yang perlahan terangkat dari pundakku, meski aku tahu bahwa apa yang aku hadapi belum sepenuhnya berakhir. Namun, setelah semua yang terjadi, semua penderitaan, kebohongan, kekerasan, dan air mata, akhirnya, hakikat dari pernikahan yang telah rusak itu diberi nama perceraian. Di ruang sidang yang sunyi, hanya ada suara dentingan jarum jam yang seakan mengingatkanku betapa lama aku terjebak dalam hidup yang penuh dengan penderitaan. Ketika hakim mengangkat tangannya dan membacakan putusan, aku menahan napas. Detik-detik itu seperti menghapus setiap kenangan buruk yang pernah ada. Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. Kata hakim dengan suara yang tegas, namun terasa jauh di telingaku, seperti sebuah suara yang datang dari dunia lain. Suara itu adalah tanda kebebasan. Aku merasa seakan seluruh tubuhku membeku sejenak, kemudian meledak dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Aku menangis, tetapi bukan karena kesedihan. Bukan karena aku merasa kehilangan sesuatu. Aku menangis karena aku merasa bebas. Bebas dari belenggu yang telah mengekang hidupku selama ini. Bebas dari semua rasa takut yang selalu menemaniku setiap hari. Aku akhirnya bisa melangkah tanpa rasa takut akan pukulan, makian, atau ancaman. Aku menangis karena aku akhirnya bisa menjadi diriku sendiri lagi. Aku melihat ke arah Arka yang duduk di bangku terdakwa. Wajahnya yang sebelumnya marah, kini berubah menjadi pucat pasi. Namun, ekspresinya bukanlah ekspresi orang yang sedang terkejut atau merasakan penyesalan. Itu adalah ekspresi marah yang mendalam, penuh dengan kebencian dan kekalahan. Arka menatapku dengan pandangan yang begitu tajam, seakan ingin mengorek keluar hatiku. Matanya yang biasanya dingin kini tampak seperti api yang membakar. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa lagi dia sembunyikan, ketakutan. Aku bisa merasakannya. Ketakutan itu bukan karena apa yang akan terjadi padanya, tapi lebih kepada kehilangan kendali atas hidupku. Dia tak bisa lagi memanipulasi aku. Aku tidak lagi berada di bawah kekuasaannya. Apa kamu pikir ini selesai, Naya? Teriak Arka, suaranya menggema di ruang sidang yang hening. Suaranya bergetar penuh dengan kebencian. Kamu pikir kamu akan bahagia tanpa aku? Kamu akan menyesal. Kamu akan sangat menyesal. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kebingungan.
Aku hanya merasa lega. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Arka, jawabku pelan, namun setiap kata yang keluar terasa penuh dengan kekuatan yang tak terbendung. Dan aku tidak akan pernah menyesal. Arka berdiri dari kursinya, matanya penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. Tangan gemetar, dan tubuhnya terengah-engah seakan tak bisa menahan amarahnya. Semua orang di ruang sidang tampak terdiam. Bahkan pengacaranya yang biasanya penuh percaya diri kali ini, hanya bisa menatap dengan tatapan yang penuh dengan keheranan. Arka menggeram seperti hewan yang terluka, tetapi dia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Hakim memberi isyarat untuk menenangkan situasi, dan dengan berat hati Arka akhirnya duduk kembali. Meskipun setiap hela napasnya terdengar kasar. Aku bisa merasakan energi negatifnya meluap, dan meskipun aku tahu aku sudah menang, ada sedikit rasa khawatir yang terbenam dalam hatiku. Aku tak tahu apa yang akan dilakukannya setelah ini. Namun, aku memutuskan untuk tidak lagi peduli. Tidak peduli dengan amarahnya. Tidak peduli dengan ancamannya. Aku berdiri, menatap hakim yang memberikan senyum simpati, yang aku tahu tidak bisa menggantikan semua yang telah aku lalui. Namun setidaknya ini adalah pengakuan atas apa yang terjadi pada diriku. Aku bebas. Setelah sidang selesai, aku keluar dari ruang pengadilan. Udara di luar terasa berbeda. Tidak ada lagi perasaan tertekan yang membelenggu dadaku. Tidak ada lagi rasa takut yang selalu menghantui langkahku. Aku merasakan kebebasan pertama kali dalam hidupku. Bahkan, sinar matahari yang seharusnya terik di luar terasa menyegarkan, seolah dunia mengajakku untuk memulai babak baru yang lebih baik. Aku tahu bahwa perjalanan ke depan akan penuh dengan tantangan baru. Tetapi aku sudah tidak takut lagi. Saat aku melangkah keluar, ponselku berdering. Itu Dira, sahabatku yang telah menemani setiap langkahku dalam proses ini. Aku mengangkat teleponnya, dan dalam suara yang bergetar, Dira berkata, "Naya, kamu berhasil. Kamu bebas." Aku tersenyum, menghapus air mata yang masih menetes di pipiku. Aku tidak sendirian. "Terima kasih, Dira," kataku dengan suara yang hampir pecah. "Aku akan baik-baik saja sekarang." Dan dengan itu, aku melangkah menuju masa depan yang penuh dengan harapan, jauh dari bayang-bayang gelap yang dulu menghantuiku. Setelah keputusan pengadilan itu, aku merasa seperti seseorang yang baru saja terlahir kembali. Meski tubuhku masih terasa lelah dan jiwaku pun belum sepenuhnya sembuh. Hidupku yang dulu penuh dengan kekerasan, kebohongan, dan ketakutan, kini terasa jauh seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Pindah ke kota lain adalah langkah pertama yang kuambil untuk melupakan masa lalu, untuk memulai babak baru dalam hidupku. Kota ini terasa asing, tapi itu juga yang membuatku merasa aman. Di tempat baru ini, tak ada yang mengenalku, tak ada bayang-bayang Arka yang selalu menghantui. Aku mulai bekerja keras, membuka usaha kue kecil-kecilan yang selalu menjadi impianku, yang selama ini terpendam karena keadaan. Aku tahu ini tidak akan mudah. Banyak yang meragukan, bahkan diriku sendiri sempat merasa ragu apakah aku bisa bangkit lagi. Tapi setiap pagi ketika aku menguleni adonan dan menyiapkan kue-kue baru, aku merasakan kebebasan yang baru, kebebasan yang datang dari diriku sendiri, bukan dari orang lain. Hari-hari yang kujalani di kota baru tidak selalu cerah. Ada saat-saat ketika kesendirian datang menghampiri, membuatku merasa sepi dan bingung. Aku merindukan rasa aman yang pernah aku dapatkan, meskipun itu adalah rasa aman yang palsu dari Arka. Ada malam-malam di mana aku hanya bisa duduk, merenung, dan bertanya-tanya apakah keputusan yang aku buat benar. Tapi semakin lama, semakin aku merasa hidupku lebih baik tanpa tekanan itu. Aku bertemu dengan orang-orang baru, teman-teman yang hangat dan baik hati. Mereka tidak mengenal masa laluku, mereka hanya melihatku sebagai Naya, seorang wanita yang berjuang untuk hidup dengan penuh keberanian. Salah satu temanku, Kiki, seorang wanita yang membuka kafe kecil di dekat tokoku, selalu mengajakku berbicara tentang mimpi-mimpi dan harapan yang masih ada di dunia ini.
Kiki pernah berkata padaku, "Naya, kita ini bukan hanya hidup untuk bertahan, tapi juga untuk merasakan kebahagiaan, meski itu hanya dalam hal-hal kecil." Aku belajar bahwa kebahagiaan itu tidak harus datang dari orang lain. Kadang-kadang, kebahagiaan itu datang ketika kita bisa duduk sendiri dengan secangkir kopi di tangan dan merasa damai dengan diri kita sendiri. Aku mulai merasa nyaman dengan keberadaanku, menerima kelemahanku, dan yang paling penting, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Namun, meskipun aku telah belajar banyak hal, perjalanan untuk sembuh bukanlah hal yang mudah. Ada kalanya rasa takut itu datang kembali. Takut akan seseorang yang mencoba menyakitiku, atau takut akan keputusan yang salah. Aku masih sering teringat pada Arka, pada kata-katanya yang selalu terdengar dalam kepalaku, dan pada semua yang telah dia lakukan padaku. Tapi aku belajar untuk melepaskan itu satu persatu. Aku tahu aku tidak akan bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih bagaimana melangkah ke depan. Suatu hari, saat aku sedang menata kue-kue di etalase tokoku, seorang pelanggan yang baru pertama kali datang tersenyum padaku dan berkata, "Kue-kue ini luar biasa enak. Ada sesuatu dalam cara kamu membuatnya. Rasanya seperti cinta yang tulus." Kalimat itu membuatku terhenti sejenak. Cinta yang tulus. Dulu aku tidak tahu apa artinya itu. Sekarang, setelah semua yang telah aku alami, aku mengerti. Cinta yang tulus itu berasal dari diriku sendiri, dari rasa menghargai dan merawat diri sendiri, meskipun dunia pernah begitu kejam padaku. Hari-hariku kini dipenuhi dengan tawa dan canda dari teman-temanku yang mulai dekat. Kami sering menghabiskan waktu bersama di kafe Kiki, tertawa, berbicara tentang segala hal, hal-hal sederhana yang dulu aku anggap tak penting. Sekarang aku tahu, kebahagiaan itu memang datang dari hal-hal kecil, yang tak terduga, yang kita temui sepanjang perjalanan hidup. Di setiap potongan kue yang aku buat, ada sedikit rasa percaya diri yang tumbuh. Di setiap pelanggan yang datang, aku merasa lebih kuat. Setiap hari adalah langkah kecil menuju penyembuhan. Dan aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku mulai merencanakan masa depan. Bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk hidup dengan penuh harapan. Aku merasa hidupku kembali penuh dengan kemungkinan. Tidak ada lagi bayang-bayang Arka yang menghantui. Hanya ada aku, dan dunia yang menunggu untuk kutaklukkan. Aku bukan lagi wanita yang patah, bukan lagi wanita yang takut. Aku adalah wanita yang berani, wanita yang akhirnya tahu betapa berharganya dirinya. Setahun sudah berlalu sejak aku menginjakan kaki pertama kali di kota ini, jauh dari Arka, jauh dari segala kenangan buruk yang menghantuiku. Hidupku perlahan mulai menemukan ritmenya yang baru, lebih tenang, lebih damai, meskipun di dalam dadaku masih ada bekas luka yang tak bisa sembuh sepenuhnya. Aku merasa seolah-olah telah menemukan kembali diriku yang lama hilang, yang dulu terkubur dalam cengkeraman Arka. Setiap hari yang kulalui kini seperti langkah-langkah kecil menuju pemulihan, dan aku belajar untuk menikmati setiap detiknya. Namun, satu pagi, saat aku sedang merapikan beberapa kue di etalase toko, datang seorang pelanggan yang menghampiriku dengan wajah serius. Dia adalah seorang wanita yang baru beberapa kali mampir, selalu memuji kueku dan mengobrol ringan. Tetapi kali ini, wajahnya tampak berbeda, lebih serius, seakan membawa berita yang berat. "Naya?" Suaranya sedikit ragu, seakan dia takut mengucapkan kata-kata yang akan datang. "Kamu dengar kabar tentang Arka?" Aku terdiam sejenak. Arka? Nama itu tiba-tiba membuat hatiku berdebar. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku tidak akan membiarkan dirinya merusak hidupku lagi. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa menghindari rasa ingin tahu yang menggerogoti. Apalagi yang bisa terjadi pada seseorang yang pernah membuat hidupku seperti neraka? Aku meliriknya, berusaha menjaga ekspresiku tetap tenang. "Arka, apa yang terjadi?" tanyaku, mencoba menahan getaran dalam suaraku. Wanita itu menatapku, seakan menimbang-nimbang apakah dia harus melanjutkan atau tidak.
Akhirnya, dengan suara yang pelan dan berat, dia berkata, dia sekarang jadi gelandangan. Naya, rumahnya sudah dijual. Wanita yang dulu dia bawa-bawa itu, kabur bawa uangnya. Dan dia kehilangan pekerjaannya karena kasus KDRT-nya yang dulu viral. Bahkan katanya, dia sekarang udah nggak waras. Ditemukan teriak-teriak di tengah jalan, nggak jelas, seperti orang gila. Aku merasa dunia berputar begitu cepat. Gelandangan? ODGJ? Aku tidak tahu apa yang lebih mengejutkan. Fakta bahwa Arka yang dulu selalu menganggap dirinya tak terkalahkan, kini terjatuh begitu dalam, atau kenyataan bahwa aku mendengar kabar ini begitu saja, seperti berita tentang orang asing. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus merasa. Apakah aku harus merasa puas? Atau malah kasihan? Tidak ada satupun perasaan itu yang bisa kutangkap dengan jelas. Aku terdiam, mematung sejenak. Jangan merasa apa-apa, Naya, kataku dalam hati. Jangan biarkan dia menguasai perasaanmu lagi. Tapi kenyataannya, aku merasa bingung, tersesat dalam perasaan yang tak kunjung reda. Ada sedikit rasa lega yang datang, tapi juga ada sesuatu yang jauh lebih dalam, rasa sakit yang sulit dijelaskan. Aku menatap wanita itu dan berusaha menyusun kata-kata. Aku nggak tahu harus bilang apa. Suaraku terdengar terputus-putus, lebih lemah daripada yang seharusnya. Dia menatapku dengan mata penuh empati, seakan mengerti bahwa kabar ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima. Aku cuma bilang ini karena, ya, kamu harus tahu. Tapi aku nggak bisa bayangin, Naya, gimana rasanya punya suami yang kayak gitu, dan kemudian dia. Tapi kenapa aku harus peduli? Potongku, tanpa sengaja mengeluarkan suara yang lebih tajam daripada yang aku inginkan. Aku tidak ingin peduli. Aku sudah cukup tersiksa dengan apa yang dia lakukan padaku. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan rasa sakit karena dia. Wanita itu terdiam, lalu perlahan menunduk, seakan memahami perasaanku. Aku tahu dia hanya mencoba berbagi informasi dengan niat baik, tapi tetap saja, kabar ini terasa seperti jarum yang menusuk hati yang sudah lama terluka. Arka yang dulu begitu kuat, sekarang hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Aku kembali menundukkan kepala, merapikan kue-kue yang ada di meja dengan tangan yang terasa gemetar. Apa yang kurasakan sekarang? Aku tidak ingin mengakui, tapi di dalam diriku, ada perasaan yang begitu rumit. Apa ini keadilan? Atau justru, apa ini hanya sesuatu yang lebih buruk dari apa yang dia buat padaku? Arka, yang dulu selalu menindas, kini menjadi orang yang tak berdaya. Dia mendapatkan apa yang pantas dia terima. Tapi kenapa aku merasa tidak puas? Kenapa aku merasa seperti ada rasa kosong yang mengisi dada ini? Tiba-tiba, pikiranku kembali ke hari-hari terakhir bersama Arka. Betapa aku berusaha untuk menjadi istri yang sempurna. Betapa aku berusaha untuk mencintainya meskipun dia tak pernah memberikan hal yang sama padaku. Apakah dia pernah merasa bersalah? Apakah dia pernah menyesal atas segala yang telah dia lakukan padaku? Apakah karma itu benar-benar bisa menghapus rasa sakitku? Terima kasih, kataku akhirnya kepada wanita itu, mencoba memaksakan senyuman. Aku nggak tahu apa yang harus kutanggapi. Ini kabar yang mengejutkan. Dia tersenyum simpul, memberi isyarat untuk meninggalkan toko. Aku mengangguk dan menatapnya pergi, tapi mataku tetap kosong. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan. Sebagian diriku merasa lega, sebagian lagi merasa kosong, karena kenyataan bahwa Arka, yang dulu pernah mengontrol hidupku, sekarang hanyalah bayang-bayang yang terbuang. Aku seharusnya merasa bebas, bukan? Aku duduk di belakang meja, meremas telapak tanganku. Mungkin ini karma. Mungkin inilah yang seharusnya dia dapatkan setelah semua yang dia lakukan padaku. Tapi apa yang lebih penting bagiku sekarang adalah kenyataan bahwa aku masih hidup. Aku masih bisa tersenyum, dan aku bisa melangkah maju tanpa dirinya. Aku menatap keluar jendela, melihat langit yang cerah dan dunia yang tampaknya begitu luas, penuh dengan kemungkinan. Di dalam hati, aku menyadari satu hal yang pasti. Karma itu datang dengan cara yang tak terduga, dan seringkali tidak akan membuat kita merasa puas. Tetapi apa yang aku miliki sekarang? Kedamaian, kebebasan,
dan kesempatan untuk hidup sesuai dengan kehendakku, itu jauh lebih berharga. Aku ingat, di masa lalu, bagaimana rasanya menjadi wanita yang diinjak-injak, baik fisik maupun jiwa. Setiap hari, aku terbangun dalam ketakutan, di dalam kekosongan yang tak terisi, seolah hidupku sudah selesai. Arka, dengan segala kekasaran dan kebohongannya, membiarkan aku tenggelam dalam rasa tidak berharga. Aku yang dulu begitu penuh harapan, kini menjadi wanita yang dipenuhi luka. Aku hanya bisa melawan dengan air mata, bertahan dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Namun, Tuhan tak pernah tidur. Semesta bekerja dengan cara yang tidak pernah kita duga. Karma datang, bukan karena aku memintanya, tetapi karena itulah hukum alam yang tak bisa dilawan. Dalam perjalanan panjang itu, aku akhirnya menyadari bahwa segala yang pernah kualami bukanlah akhir dari diriku. Itu hanya awal dari kebangkitanku. Kini, setiap pagi aku bangun dengan perasaan damai. Tidak ada lagi ketakutan akan langkah kaki Arka yang mendekat. Tidak ada lagi rasa cemas yang menyesakkan dada. Yang ada hanya kesendirian yang membawa kedamaian. Waktu yang aku habiskan untuk diriku sendiri, untuk merawat tubuh dan jiwaku. Di dalam toko kue kecilku yang harum dengan aroma vanila dan coklat, aku merasa hidupku lebih penuh daripada sebelumnya. Di sekelilingku ada orang-orang baik yang mencintaiku, yang menghargai setiap usaha kecil yang kupersembahkan untuk mereka. Dan itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang kini jauh lebih kuat, lebih berani. Wajah yang dulu penuh luka, kini terlukis oleh senyum tulus yang tak lagi berpura-pura. Aku melihat diriku bukan sebagai wanita yang hancur oleh masa lalu, tapi sebagai seseorang yang telah melalui badai dan kini menemukan pelangi. Dan Arka, apa yang terjadi padanya kini bukanlah urusanku lagi. Dia hidup dalam dunia yang dia ciptakan sendiri. Dunia yang dipenuhi kebencian, keserakahan, dan bayangan kesalahannya sendiri. Dia berjuang melawan bayangannya, terperangkap dalam kesalahan-kesalahan yang tak bisa dia lepaskan. Aku, di sisi lain, telah melepaskan semuanya. Aku tidak lagi terikat padanya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi penyesalan, hanya kebebasan yang aku rasakan dalam setiap hembusan napasku. Aku bukan wanita yang kamu hancurkan, kataku dalam hati, dengan penuh keyakinan. Aku adalah wanita yang bangkit dari reruntuhan. Seperti bunga yang tumbuh kembali setelah musim dingin, aku menemukan kekuatanku di tempat yang tak pernah aku bayangkan, di dalam diriku sendiri. Kini aku berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih kuat, lebih utuh, dan lebih tahu siapa diriku sebenarnya. Tuhan mungkin tidak memberikan kita jalan yang mudah, tapi Dia memberikan kita kesempatan untuk memilih, untuk melangkah, dan untuk bangkit. Aku telah memilih untuk bangkit. Dan meskipun Arka mungkin tidak akan pernah menyadari betapa besar kerusakan yang telah dia buat, aku tahu bahwa dia juga bagian dari perjalanan yang mengubahku. Tanpa dia, aku mungkin tidak akan pernah tahu seberapa besar kapasitas diriku untuk mencintai diriku sendiri. Aku melangkah keluar dari toko, menikmati udara pagi yang segar, merasakan dunia yang kini lebih cerah, lebih penuh warna. Ini adalah hidupku, dan aku memilih untuk hidup dengan cara yang baru, cara yang lebih baik. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghalangi jalan. Kini, aku bebas. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional seorang istri yang awalnya hidup dalam bayang-bayang cinta manis, namun perlahan berubah menjadi mimpi buruk penuh kekerasan dan pengkhianatan. Dari seorang suami yang tampak sempurna, sang tokoh utama justru harus menelan luka demi luka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Namun di tengah keputusasaan dan kehancuran, dia memilih untuk bangkit. Ia tak lagi ingin bertahan demi cinta yang sudah mati. Dengan keberanian yang lahir dari penderitaan,
Ia menggugat cerai dan memulai hidup baru. Meski sulit, dia akhirnya menemukan kembali dirinya, harga dirinya, dan arti kebahagiaan yang sebenarnya. Sementara itu, sang suami menerima balasan yang setimpal atas perbuatannya. Kekerasan, perselingkuhan, dan kesombongannya berbuah petaka. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan, harta, dan kewarasan. Ketika cinta berubah menjadi luka, pergi bukan berarti kalah. Kadang, meninggalkan adalah bentuk tertinggi dari menyelamatkan diri. Dan pada akhirnya, semesta akan membalas dengan adil setiap luka yang pernah ditanamkan seseorang. Karma tidak pernah lupa, hanya menunggu waktu untuk membalas.